Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Saada, NIM 209200031. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan jenazah. Pelaksanaan fardu kifayah terhadap jenazah. A. Pengertian jenazah. Kata jenazah diambil dari bahasa Arab yang berarti mayit. Penyelenggaraan jenazah adalah fardu kifayah bagi sebagian kaum muslimin, khususnya penduduk setempat terhadap jenazah muslim atau muslimah. Sebelum penyelenggaraan jenazah itu dimulai, ada beberapa hal yang harus dilakukan, yaitu 1. Dipejamkan matanya, mendoakan dan meminta ampunkan atas dosanya. Yang kedua yaitu dilemaskan tangannya untuk disedekapkan di dada dan kakinya diluruskan. Yang ketiga yaitu mengatupkan rahangnya atau mengikatnya dari puncak kepala sampai ke dagu supaya mulutnya tidak terbuka. 4. Jika memungkinkan, jenazah diletakkan membujur ke arah utara dan badannya diselubungi dengan kain. Yang kelima yaitu menyebarluaskan berita kematiannya kepada kerabatnya. 6. Lunasilah hutang-hutangnya dengan segera jika ia punya hutang. Yang ketujuh yaitu segerakanlah fardu kifayahnya. B. Penyelenggaraan jenazah. Menurut syariat Islam, fardu kifayah adalah menyelenggarakan jenazah ada 4 macam, yaitu yang pertama, memandikan jenazah. Yang kedua, mengkafani jenazah. Yang ketiga, mensolatkan jenazah. Dan yang keempat yaitu menguburkan jenazah. 1. Memandikan jenazah. Memandikan adalah salah satu cara yang wajib dilakukan terhadap mayat orang yang beragama Islam. Caranya adalah menyampaikan atau mengalirkan air bersih ke seluruh tubuhnya, walaupun ia sedang haid atau junub. Memandikan ini dilakukan orang yang masih hidup. Dengan menggunakan sabun dan wangi-wangian, tetapi dengan lemah lembut. Adapun persiapan yang harus dilakukan atau peralatan yang disediakan sebelum memandikan jenazah adalah menyediakan air yang suci dan mensucikan secukupnya dan mempersiapkan perlengkapan mandi seperti handuk, wangi-wangian, kapur barus, dan lain-lain. Yang kedua, mengusahakan tempat yang tertutup untuk memandikan jenazah sehingga hanya orang yang berkepentingan saja yang ada di situ. Yang ketiga yaitu menyediakan kain kafan secukupnya. Yang keempat, usahakan orang-orang yang akan memandikan jenazah itu adalah keluarga terdekat jenazah,
atau orang-orang yang dapat menjaga rahasia. Jika jenazahnya laki-laki, maka yang memandikannya harus laki-laki pula. Demikian juga sebaliknya, jika jenazahnya perempuan, maka yang memandikannya harus perempuan, kecuali suami kepada istrinya atau istri kepada suaminya atau muhrimnya. Selain hal tersebut, yang perlu diperhatikan terhadap jenazah adalah sebagai berikut. 1. Orang yang gugur dalam peperangan atau syahid cukup dimakamkan dengan pakaian yang melekat pada tubuhnya, tanpa dimandikan, dikafani, dan disolatkan. Yang kedua yaitu orang yang wafat dalam keadaan berihram, dirawat seperti biasa tanpa diberi wangi-wangian. 3. Jenazah janin yang telah berusia 4 bulan dirawat seperti biasanya. Dan yang keempat yaitu, jika terdapat halangan untuk memandikan jenazah, maka cukup diganti dengan tayamum. 5. Bagi orang yang memandikan jenazah, disunahkan untuk mandi sesudahnya. 2. Mengkafani jenazah. Mengkafani jenazah adalah membalut seluruh tubuh mayat dengan kain dan sebagainya, walaupun hanya dengan sehelai kain saja. Mayat laki-laki sunat dikafani dengan 3 lapis kain putih. Sementara itu, mayat perempuan sunat mengkafaninya dengan 5 lapis kain yang terdiri dari sehelai kain sarung, selendang, dan 2 helai kain untuk membalut tubuh jenazah tersebut. Yang ketiga yaitu mensolatkan jenazah. Dalam mensolatkan jenazah, terdapat beberapa perbedaan dengan solat-solat pada umumnya, karena ada rukun yang sama dan ada pula yang berbeda dengan rukun solat pada umumnya. 4. Menguburkan jenazah. Kewajiban yang keempat terhadap jenazah ialah menguburkannya. Hukum menguburkan jenazah adalah fardu kifayah atas orang yang masih hidup. Dalamnya kuburan sekurang-kurangnya kira-kira tidak tercium bau busuk mayat itu dari atas kuburan dan tidak dapat dibongkar oleh binatang buas. Sebab maksud menguburkan mayat ialah untuk menjaga kehormatan mayat itu dan menjaga kesehatan orang-orang yang ada di sekitar tempat itu. Nah, dari uraian tersebut dapat diambil pelajaran bahwasanya manusia sebagai makhluk yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan untuk menghormati kemuliaannya itu perlu mendapat perhatian khusus dalam hal penyelenggaraan jenazahnya. Di mana penyelenggaraan jenazah seorang muslim itu hukumnya adalah fardu kifayah, artinya kewajiban ini dibebankan kepada seluruh mukallaf di tempat itu. Tetapi jika telah dilakukan oleh sebagian orang, maka gugurlah kewajiban seluruh mukallaf. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.